Kita mulai ya pembelajaran online kita. Hari ini kita akan bahas materi prakarya. Prakarya ini nanti kita sudah masuk bab 2, yaitu penjernihan air. Sebelum kita masuk materi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih pengertian air? Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru. Loh, kenapa disebut planet biru? Karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun tidak jarang kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Lalu apa yang harus kita lakukan jika musim kemarau dan tidak ada air bersih? Ya, kita harus bisa menyaring air yang tidak jernih menjadi air yang bersih dan bisa dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem penyaringan air dari bahan alami. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ada dua cara. Yang pertama penyaringan dan kedua adalah pengendapan. Kita belajar mulai dari penyaringan dulu. Apa sih penyaringan? Penyaringan atau sering disebut filtrasi merupakan proses pemisahan padatan yang terlalu dalam air. Jadi kalau di dalam air itu ada pasir, kita saring biar pasirnya nggak ikut. Itu pengertian dari penyaringan. Berikutnya, yang kedua adalah pengendapan. Apa sih pengendapan? Kalau pengendapan itu adalah proses untuk memisahkan air dan partikel-partikel padat yang terdapat di dalam air, memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi biasanya air-air yang kotor kita diamkan selama beberapa waktu. Setelah itu nanti kan pisah sendiri tuh partikel-partikel padat kayak pasir turun sendiri, karena ini memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi tahu kan bedanya penyaringan dan pengendapan. Oke, sekarang kita ke sistem penjernihan air ketiga dan keempat, yaitu absorpsi dan adsorpsi. Bedanya apa sih antara absorpsi dan adsorpsi? Oke, kita lihat ya. Absorpsi adalah proses masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair lain. Atau gampangnya, atau yang mudah kita ingat, absorpsi adalah penyerapan zat cair lain. Ingat ya, penyerapan. Oke, berikutnya kita akan bahas adsorpsi yang pakai D nih. Tadi kalau absorpsi penyerapan, kalau adsorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul, ion maupun atom pada permukaan. Ingat ya, jadi menempel. Oke, proses ini menghasilkan lapisan tipis yang disebut adsorbat atau zat yang diserap pada permukaan, adsorben atau zat yang menyerap. Jadi kalau adsorpsi tadi adalah penyerapan, kalau adsorpsi adalah penempelan molekul. Sudah jelas kan bedanya antara absorpsi dan adsorpsi? Oke, kita ke materi berikutnya. Kita akan bahas tentang alat penjernih air dengan bahan alami. Jadi kalau kita mau buat penjernih air, kita butuh alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah palu. Palu ini nantinya akan digunakan untuk memukul paku, gondam, atau martil. Alat yang kedua adalah pisau. Pisau ini nantinya digunakan untuk memotong sebuah benda. Jelas ya, kalian udah tahu dong fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah gergaji. Gergaji adalah besi tipis nih, bergigi tajam. Biasanya digunakan untuk memotong atau membelah kayu. Dan yang terakhir yang harus kita gunakan untuk membuat penjernih air adalah bor. Bor ini adalah suatu jenis mesin di mana geraknya muter. Alat pemotong yang arah pemakaiannya hanya pada sumbu mesin tersebut. Itu adalah guna dari alat bor. Berikutnya kita akan bahas tentang prosedur membuat penjernih air. Nanti di sini akan saya tunjukkan sebuah gambar gimana sih cara menjernihkan air. Oke, kita lihat gambarnya. Yang pertama, sumber air. Sumber air ini nggak perlu jernih, nggak apa-apa, karena tujuan kita adalah untuk menjernihkan air. Setelah itu, di tempat pertama, kita menggunakan versi pengendapan. Kita menggunakan batu kali di bawahnya. Jadi sumber air itu ditaruh aja di wadah itu. Dan ingat, di bawah wadah itu sudah ada batu kali pengendapan. Berikutnya, untuk tempat atau urutan penyaringan berikutnya adalah menggunakan ijuk. Ijuk, lalu ada pasir halus, lalu ijuk lagi, pasir halus lagi. Berikutnya ada arang tempurung kelapa,
kerikil, dan batu. Dalam tahap ini, kita menggunakan metode penyaringan. Kalau yang pertama kita endapkan dulu dan metode yang kedua adalah penyaringan. Barulah kita bisa mendapatkan air yang jernih. Kalian bisa menaruhnya di bak penampungan. Oke, itu dia materi prakarya hari ini. Jangan lupa dibaca dan tulis nama kalian beserta nama kelas di komen di bawah video ini. Jadi saya tahu siapa aja sih yang sudah belajar online tentang materi prakarya penyediran air. Oke, see you for the next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.